Ya, selamat datang di channel gua Green Mobat. Kali ini kita langsung aja to the point tentang feel berkendara Ducati 848 Street Fighter atau SF. Mungkin kaki gue nyangkut. Mungkin di sini gue langsung bakal to the point aja ya. Ada beberapa yang mau gue bahas di sini. Pertama adalah fuel consumption, terus bagaimana feel berkendara, dan ya kalau dilihat dari range harga sekitar 220 juta gitu ya. Kompetisinya ada di motor-motor Jepang 600 cc 4 silinder gitu ya. Kira-kira mana yang lebih worth dan lain sebagainya. Oke, langsung aja mungkin langsung dari fuel consumption ya. Jadi mungkin nggak bakal ada yang penasaran sih sama ini, karena lu kalau punya duit 20 juta jarang sih ada yang mikir bensin. Kecuali gue pasti mikirin fuel consumption. Oke, fuel consumption motor ini sebetulnya gak begitu boros, gak begitu irit ya. Dia ada di range 118 sampai 120. Jadi bahkan dengan dibandingkan 600 cc 4 silinder gitu, kayak contoh Kawasaki ZX636, 636. Nah itulah. Jadi dengan ZX636 atau Yamaha R6 atau GSX 600, dia tetap lebih irit gitu. Walaupun powernya sebenarnya 838 ini lebih besar gitu. Sebenarnya simpelnya karena ya peak power dan peak torque-nya si 848 ini dia lebih rendah ya daripada 600 cc 4 silindernya Jepang. Gitu loh. Jadi ya dia sedikit lebih irit lah daripada motor-motor itu. Terus kemudian ya ini kita lihat ya dengan traffic di sini gitu cukup macet. Kira-kira panas apa enggak sih gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang panas apa enggak untuk mesin sekelas ini ya 849 cc, apalagi klepnya 8, enggak begitu sih ya. Jadi nanti ada indikatornya sih kalau overheat gitu. Cuman panasnya masih panas, bisa dibilang wajar lah gitu ya, enggak beda jauh gitu. Bahkan mungkin dibandingkan dengan Ducati 696 atau Ducati 795, dia lebih dingin gitu mesinnya kalau sehat gitu. Jadi itu sih gitu kan. Dan apalagi ya paling ya itu sih gitu kan. Terus biasanya orang juga penasaran gimana sih galak apa enggak sih. Nah ini kelihatan ya, gue tadi coba beberapa kali, sekali dua kali gitu narik gas, karakternya memang lebih torky gitu. Dia lebih sangar gitu ya dibandingkan 604 silindernya Jepang, karena ya jelas tenaganya juga lebih besar, 1 dk kalau nggak salah 132 brake horsepower dibandingkan motor Jepang 130 131 gitu. Cuman ya itu tadi gitu kan, karena silindernya cuma 2 ya itu tenaganya lebih keluar di RPM yang lebih bawah gitu loh. Jadi untuk penggunaan daily ya gua rasa Ducati 848 ini lebih kepake gitu. Dia udah muntahin tenaga tuh di RPM 4000 8000 gitu. Bahkan untuk yang suka jalan-jalan santai gitu ya, dia nggak ada kesulitan buat masuk di gear 2 kecepatan rendah gitu loh, atau gear 3 kecepatan agak rendah pun nggak masalah gitu, dibandingkan dengan kayak R6, GSX 600 di mana mereka biasanya harus stay di gear 1 gitu, atau kalaupun gear 2 kecepatannya agak tinggi sekitar 60 70 gitu loh. Sementara motor ini ya enggak gitu. Untuk top speed sih sekitaran 250-260 ya, jadi agak sedikit lebih tinggi daripada 600 cc 4 silindernya Jepang yang sekitar 240 sampai 250. Tapi gue rasa sih di Indonesia jarang sih, paling kayak lu lagi di Denles atau di mana gitu lu buat dapet top speed segitu sih. Gitu. Jadi feel berkendaranya ya gitu sih. Nah, terus kalau dari ergonominya gimana sih ya? Saya dibilang khasnya apa ya? Khasnya Ducati yang sport lah gitu loh. Jadi
Ini kan nggak beda jauh gitu ya dengan konstruknya 848 Evo. Jadi 848 Evo itu yang fairingnya gitu loh. eh Dia nunduk lumayan nunduk banget gitu. Tapi nggak senunduk R6, tapi tetap nunduk gitu. Gue pakai ini 15 menit 20 menit ya lumayan kerasa, mungkin karena memang belum biasa gitu loh. Dan feel di tangan gimana sih? Ya sebenarnya kalau gue nggak maksa tegak sama kayak 696 atau 795 gitu ya. Kalau nggak maksa tegak tuh nggak bakal capek sih, nggak bakal ini gitu. Cuman punggung lu harus lumayan gitu loh. Terus ya kopling khasnya Ducati, memang agak sedikit lebih keras gitu ya. Tapi enak gitu, agak nonjok gitu kan. Mungkin di sini gue coba kosong. Ya kelihatan ya akselerasinya enak banget sih gitu. Dan buat gua ya yang masih muda, baru usia 19 tahun sih, motor kayak begini masih kuat lah. Gua bawanya buat daily gitu, sekalipun macet apa gimana. Buat jalan jauh juga ya selama nggak bawa tas punggung yang berat sih oke-oke aja sih gitu. Paling itu sih feel-feelnya gitu. Dan ini juga Ducatinya udah pakai radiator ya, jadi ada radiatornya, nggak kayak Monster yang 696 atau 795 gitu. Jadi macet pun masih lebih kuat lah istilahnya, resistensinya lebih lebih kuat gitu. eh Apalagi ya yang bisa gue pikirin, ya paling itu sih. Dan mungkin kalimat gue sama ya, kalau kalau misalnya dari kalimat gue yang 696, Ducati ini seni gitu loh. Jadi tapi ya khusus buat ini. Kalau kemarin perbandingannya antara Monster 696 lawan R6N, ini Ducati 848 versus seluruh 600 pas silinder Jepang, performanya 848 lebih baik gitu. Jadi eh berbeda sama yang versi Monster 696, ini performanya lebih baik daripada 604 silindernya Jepang gitu. Jadi kalau misalnya memang lu lebih fokusnya ke daily, penggunaan daily gitu ya, dan sesekali track day atau race day gitu, 848 ini oke banget gitu. Apalagi harganya beda ya sama dengan pabrikan Jepang, dia harganya stabil, ada di range sekitar 220 juta gitu loh. Jadi daripada lupa beli ZX 636 gitu atau gimana, gue prefer ini. Dan mungkin ada yang bilang 636 suaranya lebih sangar apa gimana ya, itu preferensi personal gitu. Cuma menurut gue dua silindernya Ducati itu beda gitu ya dengan inline 180. Dia tone suaranya itu gruk 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 gitu. Jadi lu tetap ini sih gitu. Dan ya mungkin di video ini juga mungkin ada yang inilah gitu kan, kedengeran lah suaranya gitu kan, apalagi pas tadi gua sedikit buka gas gitu sih. Paling apa ya, paling dari gue itu aja. Mungkin nanti ada sesi 2 di videonya tentang ya perawatan, tips pembeli, mana yang bakal lu beli 848, yang mana yang enggak, dan lain sebagainya. Gak begitu panjang lah videonya, gue berusaha di bawah 10 menit sih, gak tahu ini udah berapa menit. Paling itu aja, semoga bermanfaat. Green Wombat out.